Salam dan bahagia. Demonstrasi kontekstual modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Saya Tutut Trijoto, JGP Angkatan 9 kelas 128B SMA Negeri 1 Gondang, Kabupaten Nganjuk. Tujuan pembelajaran khusus. JGP dapat mendemonstrasikan pemahaman tentang implementasi pembelajaran kompetensi sosial dan emosional dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Pembelajaran sosial dan emosional atau PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat yang pertama, memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri. 2. Menetapkan dan mencapai tujuan positif, pengelolaan diri. 3. Merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, keterampilan berelasi. Yang terakhir adalah membuat keputusan yang bertanggung jawab, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Indikator pembelajaran sosial dan emosional yang berkaitan dengan kelas dan sekolah yaitu yang pertama, pengajaran eksplisit. 2. Integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. 3. Menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Yang keempat, penguatan KSE pendidik dan tenaga pendidikan atau PTK di sekolah. Tugas 4.1 membuat rencana implementasi pembelajaran sosial dan emosional bagi murid di kelas. Langkah-langkah yang dapat Anda ikuti. Tentukan minimal 2 kompetensi sosial dan emosional KSE yang akan Anda implementasikan. Berikan alasan pemilihan KSE tersebut. 2. Pilihlah 1 RPP, rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPL, rancangan pelaksanaan layanan yang sudah ada dan pilihlah 2 KSE untuk mengimplementasikannya dalam pembelajaran tersebut. 3. Anda dapat mengacu pada RPP yang dijelaskan pada bagian D1 dan D2 dalam implementasi pembelajaran sosial dan emosional pada tahap eksplorasi konsep. Yang keempat, sesuaikan penyampaian dan instruksi pembelajaran dengan konteks kelas Anda. Yang kelima, unggah RPP atau RPL tersebut dalam tautan yang diberikan. Komponen KSE yang akan diimplementasikan. Yang pertama, kesadaran diri, kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Alasan pemilihan KSE. Yang pertama, siswa dapat menggabungkan identitas pribadi dan identitas sosial. Siswa dapat mengidentifikasi kekuatan atau aset diri dan budaya. Siswa dapat mengidentifikasi emosi-emosi dalam diri. Siswa dapat menunjukkan integrasi dan kejujuran. Selanjutnya, siswa dapat menghubungkan perasaan, pikiran, dan nilai-nilai. Yang keenam, siswa dapat menguji dan mempertimbangkan prasangka dan bias. Yang ketujuh, siswa dapat memupuk efikasi diri. Yang kedelapan, siswa dapat memiliki pola pikir bertumbuh. Yang kesembilan, siswa dapat mengembangkan minat dan menetapkan arah tujuan hidup. Yang kedua, manajemen diri, kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Alasan pemilihan KSE. Siswa mampu mengelola emosi, siswa mampu mengidentifikasi dan menggunakan strategi pengelolaan stres, siswa mampu menunjukkan disiplin dan motivasi diri, siswa mampu merancang tujuan pribadi dan bersama, siswa mampu menggunakan keterampilan merancang dan mengorganisir, siswa dapat memperlihatkan keberanian untuk mengambil inisiatif, siswa mampu mendemonstrasikan kendali diri dan kelompok. Yang ketiga, kesadaran sosial, kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Alasan pemilihan KSE. Yang pertama, siswa mampu mempertimbangkan pandangan dan pemikiran orang lain. Siswa dapat mengakui kemampuan kekuatan orang lain. Siswa dapat mendemonstrasikan empati dan rasa welas kasih. Siswa mampu menunjukkan kepedulian atas perasaan orang lain. Yang kelima, siswa dapat memahami dan mengekspresikan rasa syukur. Selanjutnya, siswa dapat mengidentifikasi ragam norma sosial termasuk dengan norma-norma yang menunjukkan ketidakadilan.
Yang keempat, keterampilan berelasi, kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Alasan pemilihan KSE, siswa mampu berkomunikasi dengan efektif, siswa dapat mengembangkan relasi hubungan positif, siswa dapat memperlihatkan kompetensi kebudayaan, siswa mampu mempraktikkan bekerja sama tim dan pemecahan masalah secara kolaboratif. Siswa dapat melawan tekanan sosial yang negatif. Siswa mampu menunjukkan sikap kepemimpinan dalam kelompok. Siswa mampu mencari dan menawarkan bantuan apabila diperlukan. Siswa dapat turut membela hak-hak orang lain. 5. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis, well-being, diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Alasan pemilihan KSE. 1. Siswa mampu menunjukkan rasa ingin tahu dan keterbukaan pikiran. 2. Siswa dapat mengidentifikasi, mengenal solusi dari masalah pribadi dan sosial. 3. Siswa dapat berlatih membuat keputusan beralasan masuk akal setelah menganalisis informasi, data, dan fakta. 4. Siswa dapat mengantisipasi dan mengevaluasi konsekuensi-konsekuensi dari tindakannya. 5. Siswa dapat menyadari bahwa keterampilan berpikir kritis sangat berguna baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. 6. Siswa dapat merefleksikan peran seseorang dalam memperkenalkan kesejahteraan psikologis, well-being, diri sendiri, keluarga, dan komunitas. 7. Siswa dapat mengevaluasi dampak pengaruh dari seseorang, hubungan interpersonal, komunitas, dan kelembagaan. Berikut adalah RPP Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran atau RPL Rancangan Pelaksanaan Layanan yang sudah ada, dan pilih 2 KSE untuk mengimplementasikan dalam pembelajaran tersebut. Kesimpulan, pemahaman tentang penerapan pembelajaran dalam 4 indikator pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penguatan iklim kelas dan sekolah, dan penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Demikianlah demonstrasi konstekstual modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Terima kasih, salam, dan bahagia.